Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti persekutuan kita doa fajar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah doa fajar pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa meminta perlindungan pimpinan Tuhan supaya ibadah pagi hari ini bisa berjalan dengan sesuai rencana kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena semua ini karena Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, yang selalu Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya penolong hidup kami Tuhan, yang selalu menguatkan dan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah doa fajar pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Kau hadir di setiap kehidupan kami masing-masing pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami beralaskan hanya satu nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya.
titipkan, oh Yesus. Ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau Bapa yang kami senantiasa muliakan. Engkau Bapa yang senantiasa kami sanjung tinggi. Karena Engkau Bapa yang besar, kasih setia Tuhan yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, ini anugerah, kemurahan, kasih setia Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi firman-Mu dan benar-benar firman ini termeterai di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini Tuhan, firman ini boleh memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Puji syukur kalau kita boleh bersama-sama untuk meluangkan waktu beribadah, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena memang layaknya Dia adalah Raja yang senantiasa kami sanjung tinggi. Dia adalah Raja yang senang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Kalau Bapak Ibu bisa membuka HP untuk membaca ayat-ayat ini, bisa bersama-sama dengan saya. Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikan teriakku minta tolong, ya Raja dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa, Tuhan. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tengangah, lidah mereka merayu-merayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi
Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menuangi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada yang menggelitik di dalam ayat ini. Kita akan belajar bersama-sama dalam Daud ini. Di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, pagi merupakan awal hari. Jika kita mengawali hari dengan benar, dengan mencari wajah Tuhan, dengan bersekutu dengannya, sebelum memulai segala sesuatu keaktifan kita, maka saya percaya sepanjang hari yang kita lalui itu kita akan hadapi dengan hati dan pikiran yang penuh sukacita. Mungkin saat hari-hari ini di belakang kita mengalami persoalan, kita mengalami beban berat, kita mengalami tanggungan-tanggungan yang harus kita selesaikan. Tetapi satu hal, yakinlah kalau kita mendahulukan Tuhan, itu berarti kita sudah membuka pintu hati kita agar sukacita, damai sejahtera itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dan sangat yakin sepanjang hari ini, mulai pagi, siang hingga petang, saya percaya mukjizat Tuhan itu terjadi dan mengalir pertolongannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti ingin memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang damai sejahtera. Tetapi kita mau belajar dari pengalaman Raja Daud. Bagaimana dikatakan Raja Daud itu adalah seorang hamba yang taat, seorang hamba yang luar biasa di pemandangan Allah. Karena apa? Dia katakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, hari-hari yang kita jalan itu begitu cepat. Jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan bijak, maka kita akan kehilangan waktu itu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Allah berkenan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sekalipun Daud tidak dianggap remeh kepada keluarganya, tetapi di sisi lain Tuhan memperhitungkan jerih lelah Daud. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar seperti Daud. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Daud supaya kita juga menjadi seorang hamba yang taat, seorang hamba yang dapat meneladani kehidupan Daud. Yang pertama, Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Ya, katakan dalam doa dan pujian dan penyembahannya seperti di ayat Mazmur 5 ayat yang keempat tadi, katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan pada waktu itu aku menunggu. Hati Daud dipenuhi dengan kerinduan dan ia ingin menjumpai Tuhan secara pribadi lewat apa? Pujian, doa, penyembahan di hadirat Tuhan. Dan benar-benar dia rasakan hadirat Tuhan, roh Tuhan itu turun saat Daud datang menyembah dia. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti mengalami lawatan Tuhan saat seperti kita, pasti kita mengalami
jamahan Tuhan saat kita bersekutu kepada Tuhan. Dan apa yang kita rasakan saat kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, kita akan merasakan Tuhan, Engkau besar. Tuhan, kuasa-Mu itu luar biasa. Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Kami ini rendah di hadapan-Mu. Apa yang kami berikan, apa yang kami sajikan untuk Engkau itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan itu yang luar biasa, yang dapat kita rasakan. Tetapi saat kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, seperti Raja Daud, dia seorang raja yang pastinya memiliki berbagai macam aktivitas, tetapi dia tetap dapat meluangkan waktu, mengatur waktu untuk bersekutu, untuk memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, miliki hubungan yang intim kepada Tuhan supaya ada lawatan Allah. Dan saya percaya kita akan dapat membuka hati, memasukkan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah. Dalam sebuah peperangan dengan Filistin, ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel, umat kesayangan Allah, umat pilihan Allah, Daud tidak rela. Daud menunjukkan sikap rendah hati dan kebergantungannya kepada Allah. Nah, menghadapi persoalan dan politik seperti ini, Daud tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi Daud menggunakan kekuatan dari Allah. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, cerita yang tidak asing ini bagi kita sering kita abaikan, sering kita remehkan. Itu cerita sekolah minggu. Tetapi mari kita akan pahami. Kita akan pahami 1 Samuel 17 ayat 37a katakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Iman Daud itu berbicara, kalau dulu Tuhan lindungi, Tuhan lepaskan aku dari serangan-serangan binatang buas. Tetapi saat ini pasti Allahku tidak akan tinggal diam. Dia akan bela aku. Karena aku mendahulukan Allah yang luar biasa. Dia tidak tinggal diam sekalipun senjata yang dimiliki itu adalah senjata yang sederhana. Bagi Goliat tidak ada artinya. Tetapi kalau kita serukan, utamakan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, maka hal yang sepele, iman yang seakan-akan orang itu bilang sepele tidak ada artinya. Tapi ada kuasa yang luar biasa. Mujizat Tuhan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, persoalan apapun, tantangan apapun, hambatan apapun, tanggung jawab yang besar apapun untuk anak kita, untuk masa depan kita, saya percaya dan sangat yakin kalau kita mendahulukan Tuhan, maka iman sekecil apapun itu dapat meruntuhkan, dapat memulihkan keadaan kita yang dulu rasanya kita tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Itu iman Daud. Jadi yang ketiga, Daud memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika Daud berkesempatan untuk membunuh Raja Saul dan yang membenci dirinya, bahkan Saul pernah melemparkan lembing untuk menancapkan tubuhnya ke dinding, mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Daud tegas menolak untuk membunuh Raja Saul. Dikatakan 1 Samuel 24 ayat 7 katakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan
Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita mau belajar dari Raja Daud ini, yang tidak menyimpan dendam, yang tidak menginginkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kehidupan kita harus mengutamakan Tuhan. Kita tidak melihat kejahatan seseorang. Kita tidak mau membuka hati celah untuk kita membalas seseorang yang mungkin orang itu sirik kepada kita. Tetapi kita harus pandang dia. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap persoalan-persoalan buat kehidupan kita. Dan saya percaya dan sangat yakin Tuhan akan memperhitungkan motivasi hidup kita, kesungguhan hati kita, kerendahan hati kita, sehingga Dia sendiri yang akan memberikan upah bagi kita. Upahnya apa? Kemenangan-kemenangan yang luar biasa, yang dari Tuhan, bukan dari kedagingan kita, tetapi kemenangan yang membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman ini sederhana, namun saya yakin dan percaya, marilah kita pagi ini mulai bersekutu kepada Tuhan, membuka hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, biarlah saya mau meluangkan waktu, merenungkan waktu setengah jam, 1/4 jam untuk berhubungan intim kepadamu. Dan disitulah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Repot, banyak aktivitas, tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan, pastilah Dia akan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan buat firman ini. Kita akan menyanyikan pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Yesus kekasih jiwaku, lawan aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh,
Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya ada banyak persoalan yang harus dihadapi hari-hari ini. Ada banyak pergumulan yang dihadapi keluarga demi keluarga. Namun saya percaya dan sangat yakin kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah sanggup melakukan perkara yang dahsyat Tuhan. Dan mulai pagi hari ini, siang hingga petang, ada mukjizat Tuhan terjadi. Kami tidak mengatur Engkau Tuhan. Kami tidak mendikte Engkau. Tetapi kami punya Allah. Kami punya keyakinan, iman yang besar Tuhan. Bahwa Allah peduli di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil pelayanan di dalam Engkau. Jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Bahkan Tuhan akan memberkati keluarganya menjadi contoh dan menjadi tidak serupa dengan dunia. Tuhan, kami percaya kalau kami mendahulukan Engkau, tidak ada barang yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Semua Tuhan perhitungkan. Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami mulai pagi, siang hingga petang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.